Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad Wahyu Padiyatama, NIM C 100 170 160. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara memandikan serta tata cara mengkafani jenazah menurut syariat Islam. Sebelum saya menjelaskan tata cara memandikan serta tata cara mengkafani, hal yang perlu disiapkan adalah tempat memandikan jenazah yang tertutup, kemudian air secukupnya, sabun, air yang diberi bubuk kapur barus dan wangi-wangian, sarung tangan untuk memandikan jenazah, sedikit kapas, potongan atau gulung kain kecil-kecil, yang terakhir handuk dan kain basahan. Tata cara memandikan: yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala anak tinggi di tempat yang disediakan. Yang kedua, memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan diganti dengan kain kebasahan agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Yang kelima, bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalam keluar. Keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Ketujuh, kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Yang delapan, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Yang kesembilan, memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Yang kesepuluh, memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Yang ke-11, siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Yang ke-12, siram dengan air kapur barus. Ke-13, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Ke-14, perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosokkan anggota tubuhnya. Dan yang ke-15, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang atau dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Ke-16, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Yang ke-17, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Dan yang terakhir, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapus. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Pertama, siapkan tali pengikat kafan secukupnya. Letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Ketiga, beri wewangian pada kain kafan lapis pertama. Keempat, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kelima, beri wewangian pada kain kafan lapis kedua. Keenam, bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang ketujuh, beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga. Kedelapan, letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Kesembilan, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Kesepuluh, tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. 11. Tutup dengan kain lapis pertama dari kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Dan yang terakhir,
ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan. Kedua, cara mengkafani jenazah perempuan. Pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain karung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Kedua, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Ketiga, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Keempat, sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Kelima, setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di kain kafan. Keenam, letakkan kain kapas yang sudah diberi wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Ketujuh, selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. 8. Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Dari tata cara tersebut, kita tahu bahwa Islam selalu memperlakukan umatnya secara baik dan terhormat. Sekian dari saya, bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.